Selamat datang di podcast HMPS Fisika dengan tema Salurkan Aspirasi untuk Sebuah Inspirasi. For your information guys, podcast ini merupakan program kerja pertama dari Biro Multimedia, Iptek, dan Social Network. Jadi podcast ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan calon mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, terkhususnya program studi fisika. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh dua dosen yang luar biasa sekaligus menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Untuk narasumber yang pertama yaitu Pak Dr. Duyanto Rahman, MSI. Beliau merupakan Ketua Program Studi Fisika dan sekaligus dosen pengajar pada Fakultas Sains dan Teknologi. Pak Dwi merupakan lulusan S1 Fisika di Unsri pada tahun 2002. Lalu S2 Pendidikan Fisika di ITB pada tahun 2013. Beliau juga melanjutkan S3-nya di ITB pada tahun 2019. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Ibu Rahmawati MPD. Beliau juga merupakan salah satu dosen pengajar di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan yang padat mungkin. Terima kasih Pak, Bu telah menyempatkan hadir. Sama-sama. Selanjutnya kita mulai ke pertanyaannya ya. Untuk Pak Dwi nih, hal apa saja yang Bapak rasakan pertama kali ketika Bapak menjabat sebagai Ketua Prodi Fisika? Alhamdulillah pada saat pertama kali saya menjabat ke Prodi Fisika agak ada perbedaan ya dibandingkan ketika kita hanya mengajar saja. Pada saat itu saya juga nggak menduga bahwasanya Bu Dekan kita, Bu Dewi Novianti, memilih saya untuk menggantikan Kaprodi yang lama. Jadi ketika itu agak sedikit terkejut, tapi cepat-cepat kita beradaptasi dan segera mempelajari situasi dan berkenaan dengan tugas-tugas apa saja yang akan saya jalankan untuk menjadi Kaprodi. Dan waktu itu butuh waktu yang tidak sebentar juga tapi alhamdulillah sudah mulai bisa beradaptasi dan mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Perbedaan apa saja yang Bapak rasakan setelah menjabat sebagai Ketua Prodi? Iya, ada lumayan ya banyak perbedaan yang saya rasakan ya. Kalau kita sebagai dosen biasa kan kita hanya fokus mengembangkan materi-materi yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi kita fokus bisa memperbaiki materi-materi tersebut dengan tujuan agar mahasiswa ini dapat mudah memahami materi-materi kuliah. Tetapi ketika kita sudah menjabat ke prodi, maka ruang lingkup kerja kita itu sudah lebih luas lagi dan waktu yang kita gunakan untuk kita sehari-hari kita itu agak lebih banyak. Jadi mungkin agak terpecah fokusnya, tetapi mudah-mudahan ke depan kita bisa, saya harapkan saya sendiri bisa menghandle kedua tugas tersebut dengan baik. Ya, baik. Jadi lebih fokusnya tidak hanya di mengajar saja gitu. Iya, agak tapi ada tugas juga. lain. Iya, ada tugas lain. Dan itu sedang saya belajar adaptasi ya, karena kadang-kadang di saat ada tugas-tugas dari prodi itu ya, kemudian bertabrakan dengan jam ngajar kan kita berpikir nanti materi kuliah itu akan berkurang ya, kurang sampai. Tapi saya mencoba untuk mencari ganti waktu yang lain ya. Dan kita harapkan walaupun saya sebagai keprodi materi ataupun kualitas mengajar saya di kelas juga tidak berkurang. Baik, oke. Menurut Bapak nih, ada nggak sih hal yang Bapak harus lakukan sebagai Kaprodi untuk memajukan Fakultas Sains dan Teknologi terkhususnya program studi fisika ini? Banyak sih sebenarnya yang
yang terlintas di pikiran saya dan menjadi ide saya bagaimana kita bisa mengembangkan prodi fisika ini bersama-sama nanti ke depan sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan selama saya baik itu kuliah S1 di Fisika Unsri, kemudian S2 di ITB dan S3 di ITB. Insya Allah akan banyak ide-ide dan hal-hal yang baru yang ingin kita perkenalkan kepada mahasiswa supaya nanti prodi fisika ini dapat lebih baik lagi, lebih maju lagi ya, seperti misalnya ya kayak kemarin kita berhasil mengadakan seminar nasional ya, webinar nasional yang mana levelnya itu dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan yang bersifat nasional, bahkan tidak mustahil suatu saat kita juga bisa menghadirkan seminar internasional yang dihadiri oleh ilmuwan internasional. Nah, tujuan dari kita mengadakan seminar webinar nasional tersebut sebenarnya kita ingin agar insan-insan akademisi di prodi fisika ini, baik itu dosen atau mahasiswa, dapat masuk ke ruang lingkup atmosfer ilmuwan yang standarnya nggak lokal ya, nasional. Kenapa seperti itu? Karena supaya wawasan daripada mahasiswa ini semakin luas. Kita inginkan nanti setelah mahasiswa ini selesai menyelesaikan studinya S1 di fisika, mereka ini berwawasan luas, punya skill yang banyak, akhirnya nanti mereka bisa berperan lebih banyak lagi di luar. Baik. Untuk Ibu Rahma, apa sih yang menjadi poin plus menurut Ibu nih, menjadi poin plus seorang mahasiswa? Kalau poin plus yang sudah Ibu temukan di Fakultas Sains dan Teknologi, terutama di fisika itu, sebenarnya mahasiswanya itu pinter-pinter. Sekarang tinggal bagaimana cara meningkatkannya, yaitu dengan lebih giat lagi belajar. Tentunya kami sebagai selaku dosen yang akan membantu kalian dalam pembelajaran, kami akan memberikan semua yang kalian butuhkan. Ya, di dalam pembelajaran semua fasilitas kita di Fakultas Sains dan Teknologi ini sudah memenuhi untuk kalian belajar. Terus dosen-dosennya kita juga sudah sesuai bidang ilmu kita. Insya Allah kalau kalian terus berusaha, kami akan membantu. Insya Allah juga dengan banyak berdoa, semoga semua cita-cita kalian tercapai nantinya. Amin. Bagaimana jika di suatu pembelajaran ada mahasiswa yang tidak bisa memahami apa yang diberikan dosen? Itu biasanya dosen itu melakukan tindakan apa, Bu? Ya, baik. Itu sebenarnya hal yang biasa ya, Nak ya. Kalau belajar ada anak-anak yang tidak paham, itu biasa. Jadi kita sebagai dosen itu memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada anak didik kita. Jadi walaupun di kelas waktunya sedikit, mungkin kalau 2 SKS kita bisa belajar di luar jam perkuliahan. Kami menyiapkan waktu itu untuk semua peserta didik kita. Jadi anak-anak semua yang nantinya yang mau masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi, terutama fisika, jadi anak-anak jangan takut ya. Kita dosen-dosennya di semua di Fakultas Sains dan Teknologi, kita siap membantu. Jadi anak-anak ini, anak-anak bangsa, anak-anak yang pintar, yang luar biasa ini, ayo nak, kita masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi ya. Jadi tidak usah takut, kuliah itu tidak susah, apalagi di fisika. Kalau sudah masuk di kita akan bimbing dengan baik ya, anak ibu semua. Mungkin itu aja. Oke. Jadi dosennya itu akan terus membimbing ya, Bu? Selalu seperti itu. Nih, untuk Bapak dan Ibu ya? Iya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah organisasi di kampus itu penting untuk masa depan mahasiswa? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya, karena kita ini hidup ini bukan hanya, nanti kan kalian akan ke depan ya, dalam menjalani kehidupan itu bukan hanya dari segi kognitif atau pintar menguasai materi-materi kuliah, tapi kan kita juga perlu membekali diri kita dengan hal-hal yang nantinya itu benar-benar dipakai atau digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Ketika misalnya ada organisasi ini kan dilatih untuk bergerak cepat, berkomunikasi dengan orang
menurut Bapak dan Ibu nih sebagai dosen, bagaimana sih tanggapannya mengenai asumsi orang lain mengenai fisika yang bisa dibilang katanya susah, sulit, tidak menyenangkan? Mungkin ada tanggapannya, Pak? Iya. Saya tidak bisa menafikan memang itu merupakan anggapan yang umum bahwasanya kalau kuliah di fisika itu sulit, tidak menyenangkan, banyak menakutkan, banyak hanya berurusan dengan rumus-rumus saja. Ya. Itu memang sesuatu fenomena umum yang didapatkan dan itu tidak kita nafikan. Tapi menurut saya dan pengalaman saya pribadi dalam menekuni kuliah di fisika ini, insya Allah sebenarnya nggak sulit. Kalau boleh dibilang saya juga termasuk waktu kuliah S1 itu bukan termasuk mahasiswa yang pintar ya, saya tidak pernah dapat IPK yang tertinggi ya. Ada teman-teman saya itu yang pintar-pintar tuh memang banyak sekali lebih pintar dari saya, tapi kita itu pertama kita harus menyenangi dulu, karena kita harus akui fisika itu memang ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang berkenaan kehidupan sehari-hari inilah yang sebenarnya dia banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam teknologi-teknologi yang ada sampai sekarang ini. Jadi kita harus sadari bahwasanya teknologi-teknologi yang berkembang pada saat ini itu sebenarnya basicnya fisika. Kalau tidak ada ilmu fisika, tidak akan bisa berkembang, nggak akan bisa ada pesawat, ada televisi, kemudian ada handphone yang sekarang dan alat-alat elektronika yang lain. Kalau tidak ada penemuan dari ilmuwan-ilmuwan fisika sebelumnya. Nah dari situlah kita mulai dari situ bahwasanya fisika ini menyenangkan, fisika ini sangat bermanfaat, kemudian menyenangkan, kemudian akan dapat sebenarnya meningkatkan karakter kita ketika kita itu senang berpikir ya. Tapi memang permasalahan utamanya itu di pengajarnya itu ya. Mungkin waktu di sekolah SMA-nya itu mungkin pengajarnya itu kurang bagus cara dia menyampaikan ilmu fisika itu ke siswanya, akhirnya mereka terkesan. Tapi banyak juga ya yang di SMA itu yang guru-gurunya itu menyenangkan, jadi mereka senang fisika, dan itu saya temuin di antara mahasiswa kita itu memang dia senang fisika ya, memang senang di fisika. Saya tanya kenapa? Iya Pak, waktu di SMA gurunya tuh enak, menyenangkan. Nah di prodi fisika itu kita coba ya, sudah mulai kita coba. Saya sendiri kalau mengajar itu enggak langsung hal yang sulit-sulit, yang tinggi-tinggi, enggak, kita step by step. Nah permasalahan kendala utama itu mungkin di matematikanya ya, karena terkenal rumus-rumus yang rumit itu. Nah itu nanti ke depan Bu Rahma juga akan insya Allah mengembangkan metode-metode baru agar nanti di dalam memahami tentang konsep-konsep matematika ini, terutama yang fisika ini, lebih mudah, lebih ringan. Dan saya sendiri sudah menemukan di website itu ada yang cara mengajarkan matematikanya tentang fisika ini lebih gampang. Jadi saya menemukan website misalnya graph maker ya, saya menemukan misalnya ada persamaan persamaan diferensial ya. Nanti di website itu, di graph maker itu, ketika kita menuliskan persamaan itu, oleh website itu langsung nanti digambarkan itu grafiknya di mana, dijelasin. Nah nanti ke depan kita akan mengembangkan yang kayak gitu. Jadi insya Allah mahasiswa itu dengan matematika tuh nggak takut. Kemudian kita dari konsep-konsep fisikanya, nanti ke depan juga kita akan mulai dari yang sederhana. Insya Allah yang kuliah di fisika, Fakultas Sains dan Teknologi akan merasa nyaman, dan sudah menjadi slogan kita juga di prodi fisika ini cara kuliah bahagia di slogan kita. Dan apalagi Bu Rahma sudah mengembangkan metode-metode bagaimana mahasiswa ini terasa nyaman ketika kuliah kan, nggak takut ya. Iya, betul sekali ya Pak Dwi ya. Jadi memang merubah paradigma itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi intinya seperti ini saja ya, Ibu semua dan para calon mahasiswa nantinya, fisika itu nantinya
kita akan memberikan pembelajaran terutama di fakultas kita, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang insya Allah akan mempermudah kalian memahami materi dengan baik. Setelah itu juga nanti kita akan memberikan gambaran-gambaran nantinya bahwa fisika itu, tamatan dari fisika itu kalian akan bisa kemana saja dalam bekerja. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa fakultas fisika ini, cuma memang mungkin pengetahuan tentang ilmu fisika ini aja yang kurang ya. Kalau belajar matematika Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Tapi sekarang kalian pahami dulu. Kalau kalian sudah paham tentang fisika, insya Allah itu akan mempermudah kalian. Dan juga program untuk kerja ya, prospek kerjanya itu sangat bagus di fakultas Sains dan Teknologi, terutama fisika. Mungkin kalian belum tahu itu saja ya, banyak sekali ya Pak Dwi ya. Bu Rahma kemarin kan kita baru nguji seminar hasil mahasiswa ya, hasil penelitiannya bagus-bagus ya. Iya betul. Kita ada mahasiswa namanya Ibrahim, itu dia neliti daun kalakai, yang nanti daun kalakai itu ekstraknya itu bisa dibuat untuk sebagai material untuk sel surya. Panel surya itu sangat luar biasa. Kemajuan mahasiswa. Kemudian ada Nasina Rusli, itu dia neliti batang kalakai itu ternyata bisa sebagai material untuk bumper mobil. Nah, jadi aplikasi fisika itu memang sangat luas sekali. Iya. Dan insya Allah ke depan kita akan mendorong mahasiswa ini meneliti hal-hal yang memang nanti berguna di masyarakat. Nah, semester 6 kemarin sudah kita berikan pengenalan bagaimana riset di bidang baterai. Jadi sudah kita ini semester 6 kan sebenarnya masih lama ya skripsinya ya, masih setahun lagi. Nah, saya sebagai Kaprodi sudah sejak dini ini ingin mengenalkan bagaimana riset karena kita di prodi fisika ini yang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI ini 3 fokus kita. Yang pertama material dan energi, kedua fisika kesehatan, yang fisika kesehatan ini akan dipandu oleh Bu Atina MSI. Nah, kemudian fisika atmosfer oleh Bu Dr. Rita Sulistiawati MSI yang kemarin sudah berhasil mengundang narasumber Profesor Insinyur Edi Hermawan itu ya. Itu merupakan pakar di bidang fisika atmosfer. Nah, nanti ke depan mahasiswa ini kita akan dorong monitoring mereka cenderungnya kemana. Misalnya penelitiannya pengen di material energi, nanti pembimbingnya antara saya dengan Pak Parmin, dengan Bu Rahma juga, kemudian atau fisika kesehatan nanti kita dorong agar sering-sering berkomunikasi konsultasi dengan Bu Atina. Sedangkan yang di fisika atmosfer nanti kita dorong dia bersering-sering berkonsultasi atau ngobrol dengan Bu Rita. Jadi kita ke depan akan buat benar-benar mengarahkan mahasiswa itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan yang paling penting itu mahasiswa itu menyenangi menikmati proses dia belajar di fisika ini sampai dia penelitian. Itu kemarin kita rasakan ya mahasiswa kita ya. Benar sekali Pak Dwi. Jadi kalau siswanya itu kita ajarkan dengan senyaman mungkin, insya Allah ilmunya nyampe ya. Kedepannya juga akan lebih mempermudah anak-anak di masyarakat gitu kan, bisa memanfaatkan hal-hal yang sedikit tapi bisa bermanfaat untuk di ilmu fisika. Mungkin itu ada lagi mahasiswa juga kita dorong agar jangan segan, takut untuk ngobrol dengan dosen, terutama dengan saya. Kalau ketemu saya di mana aja, Pak saya misalnya, Pak saya kayaknya tertarik meneliti di bidang ini, bisa nggak Pak kita ngobrol-ngobrol? Dan itu sudah saya lakukan sebelum saya jadi Kaprodi. Jadi sebelum saya jadi Kaprodi itu ada mahasiswa yang sering kontak saya lewat, Pak Assalamualaikum Pak, nama saya ini semester ini, saya ingin ngobrol masalah penelitian ini, dan itu saya temuin. Jadi saya temuin di mana, kita janjian ketemu di mana, di lab, oke ketemu aja. Kemudian ada yang janjian ketemu di mana, di ruangan dosen, itu sudah ada. Sebelum saya jadi Kaprodi, dan itu sudah saya lakukan, dan itu yang saya harapkan. Bahkan ada mahasiswa itu ya yang konsultasi, Pak saya yang mau tamat itu ada yang konsultasi mau S2 dengan beasiswa. Kan saya waktu sebelum jadi Kaprodi dosen biasa tuh saya sering motivasi mahasiswa agar melanjutkan S2 karena beasiswa itu banyak sekali kan. Dan ketika saya ada motivasi di kelas, tidak lama setelah itu ada yang menghubungi saya, Pak saya mau ada niat beasiswa ke sini, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol? Jadi saya ngajak, kemudian saya temuin, ngobrol, dan saya berbagi file-file yang saya punyai ketika saya mendaftar S2 beasiswa, S3 beasiswa, saya bagikan kepada mahasiswa.
Dan alhamdulillah kemarin ada mahasiswa kita yang lanjut Iya. S2 ya di Fisika Industri ya. Jadi semua fasilitas Insya Allah itu akan kita fasilitasi Iya, kita ya Pak ya, fasilitasi. demi untuk meningkatkan mutu mahasiswa kita. Nah, kemudian kita juga kan sudah saya sampaikan di HMPS bahwasanya kita nanti di Fisika akan melatih bahasa Inggris mahasiswa kan, Iya. dan itu akan jadi program di HMPS. Kita akan bina bahasa Inggris ini sejak dini. Itu saya usulkan kepada ketua HMPS agar kegiatan itu per minggu, karena untuk bisa berbahasa Inggris ini tidak bisa dia itu kegiatannya itu harus rutin, Iya. rutin nanti. Nah, ke depan nanti suatu saat mudah-mudahan ketika mahasiswa ini sudah bisa bahasa Inggrisnya bagus, tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang ini ya, yang teratur ya, yang bahasa Inggris yang akademisi yang kita akan tekan mas ya. Karena kalau bahasa Inggris yang biasa-biasa yang pasaran itu ya tinggal menghafal aja itu ya. Iya. Nanti kita akan bekali mahasiswa ini bahasa Inggris yang untuk akademisi, sehingga suatu saat kalau mereka itu bahasa Inggrisnya bagus, mana tahu ada mahasiswa yang kita kirim ke seminar-seminar internasional. Iya, betul. Jadi ke depan insya Allah dengan doa dan kerja keras kita semua, mahasiswa juga harus semangat. Nanti mahasiswa itu kita latih bahasa Inggrisnya, kemudian kita latih ini skill risetnya dari sejak dini. Dari sejak dini, ke depan mudah-mudahan di Fisika ini bisa mengadakan seminar nasional, seminar internasional, dan kalian yang akan kita dorong untuk maju, bukan dosennya, kalian. Iya. Makanya kita bekali sejak mungkin yang sekarang semester 4, mungkin semester 5 ke depan, mungkin sudah saya akan ajari cara riset, cara eksperimen. Kalau kalian dapat data-data yang bagus, mana tahu ada seminar mana kita kirim kalian di sana ya. Jadi supaya kalian pengalamannya banyak. Iya, Oke, baik. Jadi teman-teman calon mahasiswa, berarti fisika itu nggak sesulit itu, nggak? Iya, enggak. Pokoknya fisika itu menyenangkan. Menyenangkan, bisa menyenangkan. Oke, baik. Terakhir nih Pak, Bu, Iya. ada nggak sih saran untuk kami para mahasiswa untuk lebih maju lagi, lebih berkelas mungkin? Oke. Ya untuk mahasiswa ya, kan mahasiswa ini banyak rata-rata nggak percaya diri ya, nggak percaya diri. Karena aku misalnya merasa saya ini kurang ngerti di matematika. Nah itu saya maklumi karena juga saya waktu kuliah S1 juga seperti itu. Tapi yakinlah kalau kita punya semangat yang tinggi, kemudian kedua dengan kita dekat dengan dosennya, sering-sering bertanya, tapi tentunya dengan bagus, etikanya bagus ya, cara ngomongnya bagus ya. Kemudian dengan dosen itu tunjukkan kalian itu semangat. Kalau misalnya ya, kalau dapat tugas dari dosen tuh kerjakan sebaik-baiknya, nanti kan dosen tuh kan lihat kan, wah ini bagus ini mahasiswa nih. Kita tahu mungkin nggak semuanya ngerti ya, tapi kita tuh yang kita nilai dari dosen tuh semangatnya dulu, disiplinnya dulu, terus sopan santunnya, cara ngomongnya enak. Nah itu nanti jadi penilaian dosen. Nanti kalau dosen itu punya penelitian, punya ide, nanti mahasiswa itu akan dibawa diikut serta. Iya. Nah itu yang perlu mahasiswa itu yang perlu perlu lakukan oleh mahasiswa. Jadi supaya kami ini dosen juga senang, semangat juga ngeliat mahasiswa itu semangat. Kayak kita tuh nggak butuh mahasiswa yang pintar banget, nggak butuh. Kita tuh butuhnya mahasiswa itu semangat. Nanti kita arahkan gitu. Kami ini ada penelitian kayak gini, bisa nggak lakukan? Bisa, semangat gitu. Iya. Nanti kita arahkan, nanti kalau misalnya Pak ini nanti kita tahu. Kayak ini ya, ada mahasiswa yang semester yang skripsi ini kan sebenarnya dia agak macet di penelitian gitu ya. Penelitian tentang baterai ya. Nah itu karena dia itu ngelapor dengan kita kasih kita ajarin nih. Dia kan nggak ketemu ya. Nah kita ajarin, kita kasih cara penelitian baterainya ini, kita kasih yang itu apa aja, elektroda. Alhamdulillah berhasil dia. Dan sekarang nanti Senin sudah seminar hasil. Padahal dia nggak ketemu itu, kesusahan dia itu sudah kesusahan itu. Nggak mau ketemu pembimbing ini. Saya lihat tuh kayaknya dia ini cemas ya, Sudah saya panggil, saya telepon. Nanti besok datang ke Kaprodi. Ini ada saya kasih materialnya supaya riset solusinya riset baterainya itu berhasil. Dan langsung saya bawa ke lab di Fisika Dasar, langsung saya tunjukkan eksperimennya kayak gini step by step. Alhamdulillah berhasil. Iya. Dan sekarang sudah
seminar hasil. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Oh. Kalian yang penting kalian lapor Pak, kami ini Pak kesusahan, saya belum ngerti. Yang penting kalian terus terang aja, jangan takut. Karena menurut saya jangan takut. Tapi yang kita minta hanya satu, jaga etika. Cara ngomongnya bagus. Nah, kita tuh ngerti kok mahasiswa fisika itu memang nggak mudah ya. Tapi kalau kalian tuh terus terang ngomong, nah dengan beramah juga nanti. Nah kalau ada masalah-masalah, bolehlah kalian diskusikan dengan dosen ya. Jangan segan-segan. Jadi kita tuh dosen tuh jadi tahu ya. Beramah gimana ya? Iya betul sekali. Jadi kita benar Pak Dwi. Jadi kita itu tidak nuntut mahasiswa tuh harus pinter ya Pak ya. Tidak. Jadi kita belajar bersama-sama. Kami akan membantu anak-anak sekuat tenaga kami gitu kan, agar kalian dapet teknologi-teknologi yang baru gitu kan, aplikasi yang memang dibutuhkan di fisika, insya Allah itu akan kita pelajari bersama-sama. Jadi pesan ibu satu, belajarlah dengan tekun ya nak ya. Yang kedua tadi jaga sikap kata Pak Dwi. Terus yang terakhir terus berusaha dan berdoa. Ya itu sangat penting sekali karena masa depan kalian ini nak itu tergantung dari kalian sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau mereka tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi dari ke diri kalian kami akan membantu. Ya begitu ya, pesannya seperti itu saja. Yang paling penting itu yang sering saya sampaikan ke mahasiswanya, kalian itu kan selama 4 tahun itu kan pembentukan karakter. Jadi jangan sampai kalian selama 4 tahun kuliah nggak terbentuk karakter. Karakter pertama itu kalian karakter bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kelihatan antusias kalau itu. Kemudian kerja keras, disiplin. Yang lebih penting lagi sopan kan. Komunikasi dengan orang itu bagus-bagus. Jangan karena dengan dosen aja kalian sopan, dengan orang lain nggak sopan. Nggak, kita harus sopan dengan siapapun. Dengan misalnya orang biasa, orang misalnya ya yang suka bersih-bersih di kampus. Biasakan sopan, karena kita itu sopan bukan karena takut ke orang yang lebih tinggi jabatannya, enggak. Saya berpesan kepada mahasiswa agar menjaga kesopanan ini, bagus etikanya ini ke semua orang. Jadi kita menganggap manusia itu sama ya dengan kita. Jadi kita nggak merasa lebih dari orang lain. Nah kalau karakter ini kalian terbentuk selama 4 tahun, insya Allah kalian tamat S1 banyak yang mau ngajak kalian kerja, ngajak bergabung minta di usahanya atau bisa bekerja. Karena itu ketika tes bekerja, tes beasiswa itu yang dinilai orang pertama itu. Etikanya, sopan santunnya, cara ngomongnya teratur. Ya kalau ngomong-ngomong yang resmi di forum-forum muslim biasa kan ngomong bahasa Indonesia. Jangan biasa ngomong bahasa Palembang, nanti terbawa ketika kalian misalnya tes kerja, tes beasiswa kalian ngomong bahasa daerahnya itu akan menjadikan poin kita tuh jadi turun ketika kita ikut seleksi itu. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih Bu Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih telah menjadi narasumber di podcast. Ketemu lain waktu nanti. Insya Allah kita bakal ngadain podcast lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.